Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Joko, NIM 120. Saya membuat video resume mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT dengan materi kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual hanya dapat dilihat oleh mata dan tidak melibatkan suara atau gerakan. Contoh media visual antara lain gambar, poster, dan video. Kelebihan dapat menarik perhatian dan minat belajar siswa, membantu peserta didik untuk memahami konsep yang abstrak, dapat digunakan untuk menunjukkan proses demonstrasi atau simulasi, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat dan jelas. Kekurangan, memerlukan alat dan bahan yang lebih banyak untuk membuatnya. Tidak semua peserta didik dapat belajar secara efektif dengan media visual, memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuatnya dibandingkan dengan media audio. Yang kedua, media audio. Media audio hanya dapat didengar oleh telinga dan tidak melibatkan gambar atau gerakan. Contoh media audio antara lain rekaman suara, radio, dan podcast. Kelebihan, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara lisan. Berikutnya, dapat membantu peserta didik untuk belajar bahasa asing, dapat menjadi media pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses, dapat menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke televisi atau internet. Kekurangannya, tidak semua peserta didik dapat belajar secara efektif dengan media audio, memerlukan alat dan bahan yang lebih banyak untuk membuatnya, tidak dapat menunjukkan proses demonstrasi atau simulasi. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual menggabungkan unsur visual dan audio sehingga dapat dilihat dan didengar oleh peserta didik. Contoh media audiovisual antara lain film, video, dan presentasi multimedia. Kelebihan, dapat menarik perhatian dan meningkatkan minat belajar, membantu peserta didik untuk lebih memahami konsep yang abstrak, dapat digunakan untuk menunjukkan proses demonstrasi atau simulasi, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara interaktif dan menarik. Kekurangan, memerlukan alat dan bahan yang lebih banyak untuk membuatnya. Tidak semua peserta didik dapat belajar secara efektif dengan media audiovisual, memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuatnya dibandingkan dengan media audio. Yang keempat, media interaktif. Media interaktif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan media pembelajaran. Contoh media interaktif antara lain simulasi, permainan edukatif, dan aplikasi pembelajaran. Kelebihan, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik, membantu peserta didik untuk belajar secara mandiri, memberikan umpan balik dan penilaian yang instan, dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam materi. Kekurangannya, memerlukan alat dan bahan yang lebih banyak untuk membuatnya. Tidak semua peserta didik memiliki akses ke teknologi, memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuatnya dibandingkan dengan media tradisional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.